Salam edukasi, jumpa lagi di Smiley Bimbingan Belajar dan Homeschooling. Oke, Sobat Pembelajar, kali ini kita belajar tentang pola bilangan kelas 8 ya. Ada gambar-gambar kelereng. Di gambar 1 itu ada 1 kelereng, gambar 2 ada berapa kelereng nih? 5 ya. Berarti kita buat 1. Terus di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian di gambar ketiga itu ada 15 kalau kalian hitung. Terus di gambar keempat itu ada 28. Nah, karena kita udah tahu bilangan-bilangannya, berarti kita tentukan apakah ini pola bilangan geometri atau aritmatika. Ayo kita cek. Dari 1 ke 6 tambah 5. Tapi dari 6 ke 15 itu ditambah 9, ya kan? Dari 15 ke 28 ini tambah 13. Wah, ternyata penambahannya atau selisihnya itu berubah-berubah ya, tidak tetap. Artinya ini adalah pola bilangan aritmatika bertingkat. Aritmatika bertingkat. Nah, kalau aritmatika bertingkat, pastikan kalian buat 1 tingkat lagi. Jadi ini jarak dari suku ke suku lain itu namanya beda. Ternyata bedanya tidak tetap, berarti 1 tingkatan lagi. Jarak antar beda berapa? Nah, ternyata jarak antar beda kan tetap kan? Dari 5 ke 9 itu 4. Dari 9 ke 13 itu tambah 4. Nah, ini namanya aritmatika bertingkat gitu ya. Nah, kalau aritmatika bertingkat, kita punya rumus khusus. Suatu rumus bahwa UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Oke, ini rumusnya aritmatika bertingkat. Nah, apa itu A, B, dan C? Nah, ini sudah ada template-nya, sudah ada polanya. Yang paling bawah ini namanya 2A. Sedangkan yang ini nih, yang bilangan beda yang pertama itu namanya 3A plus B. Sedangkan yang atas ini, suku pertama namanya A plus B plus C. Caranya kita cari dulu dari bawah ya. 2A-nya sama dengan 4 kan, berarti A-nya sama dengan 2. Ketemu. Sekarang naik lagi. 3A plus B sama dengan 5. Ini 3A plus B sama dengan 5. 3A, A-nya kan 2, berarti 6 plus B sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 1. Sekarang ayo kita ke atas, tulis di sini ya. Tulis di sini, oke. A plus B plus C sama dengan berapa nih? 1 kan? 1 kan? Tulis A-nya 2, B-nya min 1, plus C sama dengan 1. Berarti kita dapatkan C-nya adalah 2 min 1, 1 kan? 1 tambah C sama dengan 1, berarti C-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita ditanya gambar ke-12. Kalau kita hitung manual ini akan sangat lama ya. Jadi U12 sama dengan ikutin saja rumusnya ini. AN kuadrat, A-nya tadi 2, M-nya ya 12 ini kali 12 kuadrat plus B-nya negatif 1 kali 12 plus C-nya 0. 144 ya, 12 kuadrat 144 kali 2 jadi 288 dikurangi 12. Jadi hasilnya adalah 276. Jawabannya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal kedua ini soalnya ditampilkan di sini ya. Diketahui persegi memiliki 8 satuan luas. Di dalam persegi tersebut dibuat persegi lagi seperti gambar kedua. Nah ini kan berarti kalau kita lihat pola bilangannya, gambar ke-1 itu yang diarsir kan 0 kan ya, betul nggak? Ya, yang ditanya bagian diarsir. Gambar kedua yang diarsir berapa bagiannya kalau kita lihat? Coba lihat di situ. Nah itu kan kalau ini ada persegi, ya ada persegi. Kemudian ini titik tengah. Nah yang diarsir sininya, ini kan artinya kalau bagian yang diarsir sama yang diarsir ini digabungkan itu kan jadi persegi ya, persegi kecil dengan luasnya 1/4 bagiannya. Nah ini adalah 1/4 bagian dari yang pertama tadi. Sedangkan yang pertama tadi 8 satuan luas kan, berarti 1/4 kali 8 jadi berapa? 2 satuan. Nah, kayak 2 satuan. Berarti gambar yang ketiga, arsiran barunya, coba kita perhatikan arsiran barunya. Itu kan 1/4-nya lagi ya, 1/4 dari segi 4 yang sebelumnya kan, 1/4 dari persegi yang ini kan. Nah, yang arsiran barunya itu. Berarti artinya ini berapa nih? Kalau ini 1/4 bagian itu satuannya luasnya 2 satuan, berarti ini kan artinya 4 ya. 4. Karena ini kan 2, ini 2 kan totalnya 8 tuh. Total 8. Ini digabung, ini 2 ya. Ini sama ini digabung jadi 2. Ini sama ini digabung 2. 2 tambah 2 4. Berarti sisanya di sini 4 kan. Nah, di gambar ketiga itu kalau kita lihat arsiran yang barunya itu 1/4-nya lagi dari persegi yang sebelumnya, 1/4 dari 4.
sama dengan 1 kan. Nah, udah terbentuk pola di sini. Berarti dari 2 ke 1, berarti kan rasionya setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah. Nah, ini karena ditanya luas daerah diarsir pada gambar ke-6, berarti kan gambar yang pertama ini kan 0, nggak usah dianggap ya. Berarti tinggal kita jumlahkan aja, ini manual aja. Bisa jadi 2 tambah 1 tambah berikutnya lagi setengah kan, setengah tambah setengahnya lagi 1/4 tambah 1/8. Jadi setengah gitu rasionya ya, setengah dan setengah. Jadi kalau kita hitung itu 31/8 satuan luas gitu. Gampang ya, jadi pakai cara manual saja. Ini soal yang kedua, ada segitiga sama sisi ABC, luasnya 1 satuan luas. Jadi yang paling besar ini ABC 1 satuan luas. Kemudian di dalam segitiga ABC ada segitiga DEF. Nah, ini kalau kita lihat segitiga DEF, jelas nih ya, DEF nih yang tengah sini, yang kedua ini. DEF tuh kalau kita lihat itu besarnya itu 1/4-nya kan, karena ini segitiga sama sisi. Jadi kan kalau kita bagi sama besar itu ada 4 bagian nih, 1, 2, 3, yang keempat adalah DEF. Nah gitu, jadi kita tahu bahwa ABC itu satu satuan luas. Berarti segitiga DEF berapa satuan luas? 1/4-nya kan? Ya sudah, 1/4. Selanjutnya berarti dari segitiga DEF ini kan GIH kan? GIH itu 1/4-nya lagi gitu ya. Nah, berarti kita tahu bahwa rasionya, ini namanya rasionya adalah 1/4. Oke ya, rasio 1/4. Oke, berarti sekarang bisa kita tentukan bahwa ini adalah baris geometri. Karena ini memakai rasio gitu. Dilakukan terus-menerus hingga diperoleh segitiga ke-7. Berarti ini kita tentukan U7. U7 yang ditanya. Nah, kita tentukan dulu rumusnya. Rumusnya dari baris geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. R itu rasionya, kita udah tahu rasio 1/4 ya. Berarti U7 kita jawab sama dengan A-nya 1 kan? Ya, segitiga ABC ini luasnya 1, itu suku pertamanya 1. Berarti 1 kali rasionya 1/4 pangkat N-1, 7-1. Jadi 1/4 pangkat 6. Jadi 1/4 pangkat 6 itu adalah 4096. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal yang ketiga.